Halo, ketemu lagi dengan saya AJ Evanons dari Evanons Team Enduro. Hari ini saya disuruh untuk mencoba mensimulasikan bagaimana cara mengendalikan motor berat. Ya, seperti ini yang sudah dikenal, motornya berat, kemudian agak susah dikendalikan di medan-medan jalur yang kurang bersahabat katanya. Nah, nanti akan kita coba bagaimana cara mengendalikan motor yang identik dengan motor berat di jalur-jalur yang bebatuan, kemudian jalur-jalur yang lumayan agak susah. Nah, nanti kita saksikan bagaimana caranya dan tekniknya. Nah, nanti akan kita peragakan dan bahas satu persatu. Nantikan. Itu caranya. Ya, kali ini kita di sebuah jalur yang identik dengan bebatuan, batu licin dan sebagainya. Nanti akan saya review bagaimana cara teknik recovery teknik atau bagaimana lepas dari sebuah obstacle. Nah, sekarang kita review dulu bagaimana saya bermain ketika memakai ban intermediate, tergolong intermediate ya, tengah-tengah lah. Ini menggunakan PSI berapa sih biasanya yang sering saya gunakan. Sebenarnya kalau tekanan PSI saya pribadi mungkin sekitar 4-6 lah. Nah, tapi mari kita lihat bannya. Di sini motif kanopinya seperti ini. Jadi walaupun ini keras masih cukup empuk lah, soft lah. Nah, untuk karakter bebatuan biasanya saya menggunakan lebih kepada paling pinggir nyokot ke yang kedua, yang satu nyokot yang kedua. Untuk yang tengah hanya membantu saja, tapi kalau di tanah lepas atau batu lepas saya hanya menggunakan yang dua untuk ke tengah. Jadi yang paling pinggir atau nomor satu masih ininya masih keluar. Tapi kalau di jalur seperti ini yang paling pinggir atau yang nomor satu dia masuk ke dalam. Nah, jadi saya ngukurnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, menurut saya untuk tekanan PSI menggunakan berapa, dan ini hanya kita menyesuaikan jalurnya dan kegunaan dari kanopi itu sendiri. Kalau batu lepas saya menggunakan tahu atau kotaan nomor 2 sampai ke tengah. Kalau licin-licin seperti ini saya menggunakan yang paling pinggir nomor 1 harus nyokot ke yang barisan nomor 2 seperti itu. Mari kita kempeskan banyak. Teman-teman, ini sudah tak kempeskan. Biasanya nanti kan kalau di jalur akan ketekan, di tengah akan ketekan. Nah, ini dia akan gigit semuanya. Nah, ini kenapa di jalur licin ini harus masuk ke dalam. Nah, seperti ini guys. Lebih dekat lagi. Nanti kalau ketekan semua dia akan seperti ini. Nah, ininya masuk ke dalam. Ya, seperti itu. Tapi kalau batu lepas kita nggak usah terlalu gembos. Yang ini nanti ketekan tengah, yang pinggirnya akan keluar. Jadi untuk gigit keluar. Nah, untuk ban intermediate yang saya pakai ini untuk jalur yang agak licin, semalaman hujan dan batu putih dan sebagainya nanti masuk jalur sungai, saya pakai PSI sampai tahunya yang paling pinggir menekan ke dalam. Ya, seperti ini. Untuk ban intermediate yang saya pakai ini untuk jalur yang agak licin, semalaman hujan dan batu putih dan sebagainya nanti masuk jalur sungai, saya pakai PSI sampai tahunya yang paling pinggir menekan ke dalam. Nah, ini ke dalam. Jadi dia mau gigit ke sini, mau gigit ke sini dan ke sini dan ke sini. Jadi 3 ini. Dan ini juga akan menggigit. Nah, seperti ini. Mau menempel. Kita
main safety. Kita bukan ingin main apa ya, untuk kebolehan. Aku nggak mau ngempesin ban, nggak ngempesin ban aja bisa kok, seperti itu. Bukan seperti itu. Kita main safety, kita main enak, dan kita main bagaimana cara memperlakukan motor itu dengan baik istilahnya. Jadi ketika kita memakai tekanan PSI yang benar atau yang tepat menurutku, nanti kinerja mesin, kinerja motor juga tidak terlalu kita forsir. Nah, seperti itu. Jadi lembut aja, gasnya udah naik terus. Kita nantikan teknik berikutnya. Ini cuma 1 meter sisanya. Ya, nanti kita akan melewati ini cukup kota. Nah, itu agak naik juga. Nah, jadi nanti seperti ini cukup kota. Medan ininya cuma 1 meter, jadi motor tidak cukup. Jadi nanti ban depan sudah naik ke atas dulu, baru nanti kita naik ke sana di jalur ini. Itu kira-kira ya 60-70 cm lah kotak. Nanti akan kita coba. Jika kita berhadapan dengan obstacle seperti ini, kita harus mengukur badan dulu. Mengukur badan. Nah, seperti ini. Badannya diukur. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita ganti motor, entah itu pakai motor yang sama atau pakai motor yang motor enduro atau build up atau motor apa aja. Nah, nanti kita ukur dulu bagaimana sumbunya atau pasnya dengan stangnya ini. Kita ukur dulu posisinya, dan depan sudah naik. Akan kita coba. Saya sudah pas. Jadi seperti ini, jika apapun obstacle-nya, badan itu jangan cepat untuk naik ke depan atau untuk maju ke depan. Sebenarnya badan kita itu bukan maju, tapi stang motor yang kita tarik ke belakang. Jadi jika seperti ini, teorinya adalah posisi badan ke belakang, begitu di throttle kita buka, baru kita maju, atau bisa dikatakan yang benar adalah stang itu ditarik ke belakang atau di posisi ke dada. Nah, ini jangan sampai keliru. Posisi siku harus jangan ke bawah gini, harus tetap straight. Membuka agar ketika kita tarik ke belakang, posisi siku masih melebar keluar, jadi bukan ke badan di belakang dulu. Posisi badan di belakang, baru nanti maju ke depan. Posisi stuck. Ini kita posisi stuck. Di sini
slippery. Nah, di sini sudah saya pikirkan bagaimana, karena ini licin, jadi itu tidak akan mungkin bisa langsung. Nah, kenapa? Jadi saya harus seperti ini posisinya. Ini yang setiap kali saya lakukan dimanapun jalurnya, yaitu aman. Jadi motor aman ketika sudah tidak direm. Kenapa? Karena posisinya ketika kita naik tadi, itu posisi footstep itu sudah melewati garis atau melewati obstacle berikutnya. Jadi kita bisa lebih safety karena motor tidak akan mundur kembali. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sangat aman sekali. Nah, tinggal nanti kita lanjutkan. Ini mau dikopling, mau diapain, nggak akan mundur lagi dia. Kalau tak lepas motornya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini safety. Jadi ketika kita melewati rintangan, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ini yang tak lakukan adalah membuat pattern. Jadi kita nggak perlu ekspektasi harus langsung lolos, itu nggak perlu. Jadi kita harus membuat patternnya, jalurnya mau lewat mana, mau dibikin jalur apa. Nah, setelah membuat pattern, kita nanti jadi tahu, oh, posisi ban harus kemana, kemudian harus perlu dorongan, atau ban belakang karena licin harus masuk ke lubang mana, itu harus kita pikirkan. Kali ini saya mau membagikan tips trik bagaimana cara saya melatih diri untuk menjaga balancing. Jadi nanti kita bisa melakukan tapping kanan kiri, kemudian bisa melakukan beberapa teknik yang lain seperti double blade, punch, slapper, kemudian zap, bunny hops, pivot, dan sebagainya lah. Nah, nanti kita peragakan bagaimana cara melatih balancing di jalur seperti ini guys. Nah, itu bebatuan, tidak rata, ada sedikit obstacle-nya, ada batu lepasnya. Nah, nanti kita praktekkan. Saya akan mencoba melakukan teknik balancing atau latihan balance di jalur tidak rata, yang kadang-kadang para teman-teman, para off-roader ini kesusahan di jalur tidak rata, harus kaki turun, kemudian oleng dan sebagainya. Meniru tidak apa-apa, tapi saya hanya memberikan tips bagaimana cara saya melakukan latihan. Jadi tidak harus yang ekstrim-ekstrim, tidak. Ini melakukan basic kita melakukan olahraga motor trail. Yang lakukan adalah mengangkat kaki satu, kaki dua di step, slow as possible. Jadi riding sepelan mungkin dengan posisi berdiri. Kemudian nanti akan saya praktekkan juga posisi duduk. Kali ini saya akan mempraktekkan posisi berdiri, dan tapi tanpa kaki turun. Jadi kedua puncak nanti kedua kaki masih berpuncak. Nanti akan saya peragakan kaki diangkat satu.
Oke guys, itu tadi sedikit tips cara melatih kecepatan berpikir, kemudian balancing, bagaimana mengendalikan motor untuk dia tetap lurus. Nah, ini tadi adalah permainan apa ya istilahnya, dari bahu, tangan, kaki dan sebagainya. Ini saya akan mempraktekkan cara saya juga, bagaimana motor tetap stabil ketika dalam keadaan tidak balance. Saya latihannya seperti ini. Jika teman-teman mau melakukan, dalam arti jangan ditiru di on road atau aspal. Nah, kalian bisa melatih ini di depan rumah saja. Ini saya lakukan setiap hari, jadi membuat balancing motor kita, badan kita pada motor itu selalu balance.